Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari klik subscribe di channel ini dan aktifkan tanda loncengnya untuk mendapatkan update pemberitahuan di video berikutnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَلَا مُضِلَّ لَهُ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَا هَادِيَ لَهُ أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ لَا نَبِيَّ بَعْدَهُ أَمَّا بَعْدُ. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang masih melimpahkan rahmat dan nikmat-Nya. Kita bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin. Tidak lupa pula bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan bersalam kepada Rasulullah dengan mengucapkan Assalamu alayka ya Rasulullah. Alhamdulillah kita dapat kembali meneruskan pengajian tafsir ayat-ayat suci Al-Quran yang insyaAllah kita akan teruskan kepada ayat yang ke-272 dari surah Al-Baqarah, yaitu masih lagi menjelaskan tentang menafkahkan harta. Sebelum ini sudah banyak ayat yang membahaskan tentang menafkahkan harta. Nah, pada kali ini satu lagi ayat yang menerangkan tentang menafkahkan harta, lebih khusus adalah orang yang menafkahkan harta. Nah, orang yang menafkahkan harta hendaklah menjaga kesucian hatinya ketika menafkahkan harta. Jangan terpengaruh atau jangan terganggu oleh orang yang menerima harta dari kita. Sebab boleh jadi orang yang menerima harta dari kita mungkin menyalahgunakan harta yang kita berikan kepadanya. Atau mungkin orang yang menerima harta dari kita ketika kita menafkahkan kepadanya bukan dari kalangan orang yang beriman, bukan dari kalangan orang yang taat. Kemudian kita menjadi terganggu dibuatnya, kira-kira ini harta yang saya nafkahkan ini diterima oleh Allah sebagai kebaikan atau tidak, sebab jatuh ke tangan orang yang tidak beriman, atau jatuh ke tangan orang yang bermaksiat, atau dia salah dalam menggunakan harta sehingga dia belikan kepada perkara yang tidak berfaedah, yang sia-sia. Nah, akhirnya kita menjadi risau, apakah harta yang kita nafkahkan ini Allah terima atau tidak. Nah, ayat yang akan kita bahas ini menjelaskan selagi kita menafkahkan harta dengan ikhlas semata-mata karena Allah Ta'ala, maka harta kita itu insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kunci di dalam menafkahkan harta adalah diri kita sendiri, yaitu memastikan hati kita itu bersih suci ketika menafkahkannya, ikhlas mengharapkan keridhaan Allah. Apabila nanti orang yang menerima itu menyalahgunakannya, itu adalah urusan orang tersebut dengan Allah Subhanahu wa taala. Inilah ayat yang akan kita bahas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laisa 'alaika hudahum walakinnallaha yahdi man yasha. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah
wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Allah Subhanahu wa taala berfirman, laisa 'alaika hudahum, tidak ada atasmu kemampuan di dalam memberi petunjuk kepada mereka. Mu di dalam ayat ini adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada atasmu wahai Muhammad satu kemampuan untuk memberi petunjuk kepada mereka yang belum mendapat petunjuk. Walakinnallaha yahdi man yasha, dan akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendaki. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa saja yang kamu nafkahkan dari harta yang baik, fali anfusikum, maka untuk dirimu sendiri. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan apa saja yang kamu nafkahkan, tidaklah kamu menafkahkannya kecuali untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa taala, untuk mengharapkan keredaan Allah. Wa ma tunfiqu min khairin, dan apa saja yang kamu nafkahkan dari harta yang baik, yuwaffa ilaikum, akan disempurnakan balasannya kepadamu. Wa antum la tuzlamun, dan kamu pula tidak akan dizalimi, tidak akan dianiaya sedikit pun. Sebanyak mana yang kamu berikan, maka sebanyak itu pula lah kamu akan mendapatkan balasannya, tanpa dikurangkan sedikit pun pahalanya. Kita ulang dari awal ayat. Tidak ada atasmu wahai Muhammad di dalam kemampuan memberi petunjuk kepada mereka, akan tetapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada sesiapa yang dikehendakinya. Dan apa saja yang kamu nafkahkan dari harta yang baik, maka adalah untuk dirimu sendiri. Dan tidaklah kamu menafkahkan sesuatu melainkan ia adalah untuk mengharapkan wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan apa saja yang kamu nafkahkan dari harta yang baik, disempurnakan balasannya kepadamu, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Jadi ayat ini adalah ayat yang menerangkan tentang masih lagi menafkahkan harta, yaitu menafkahkan harta hendaklah dengan tujuan mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kepada siapa harta itu dinafkahkan? Kepada siapa saja, termasuk kepada orang yang belum mendapat hidayah. Tetapi harta yang dimaksudkan di dalam ayat ini bukanlah harta berupa zakat yang wajib, tidak. Karena harta zakat, yaitu harta yang wajib kita keluarkan, itu sudah ditentukan siapa penerimanya, yang kita sebut sebagai asnaf yang 8 asnaf penerima zakat. Nah, yang dimaksudkan di dalam ayat ini adalah harta yang kita nafkahkan itu harta yang sunat kita nafkahkan, atau kita sebut juga sebagai sedekah atau hadiah. Nah, boleh kita berikan kepada orang yang beragama Islam, boleh juga kita berikan kepada orang yang belum lagi beragama Islam atau tidak beragama Islam. Nah, kepada siapa kita berikan sedekah yang sunat, dipersilahkan. Nanti kita akan terangkan tentang sebab turun ayat ini. Kemudian setiap harta yang kita berikan, insya Allah kita akan mendapatkan kembali balasan kebaikannya, karena Allah Subhanahu wa ta'ala telah menerangkan dalam ayat sebelum ini, setiap satu harta yang kita berikan Allah akan balas sampai 700 kali lipat. Nah, dapat kita ke 700-nya itu dapat, tidak akan dikurangkan sedikit pun. Sempurna Allah memberikannya. Bahkan semakin ikhlas kita dalam menafkahkan harta, semakin banyak balasan dari sisi Allah, seperti yang telah kita terangkan. Wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Allah melipat gandakan lagi kepada siapa yang dikehendaki. Kepada siapa yang dikehendaki? Kepada yang paling ikhlas di dalam menyedekahkan harta. Dan Allah maha luas lagi maha mengetahui. Nah, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan mengurangkan sedikit pun pahala bagi orang yang memang
memang telah menafkahkan hartanya, berapa banyak kebaikan yang ia dapatkan, maka sebanyak itulah nanti ia akan terima berupa balasannya. Balasannya bukan hanya di hari akhirat, di hari pembalasan, tetapi juga balasannya di dunia ini. Inilah dia ringkasan dari ayat yang kita akan bahas pada kesempatan ini, yang apabila kita lihat kaitan dengan ayat sebelumnya adalah menjelaskan tentang bagaimana cara menafkahkan harta. Bagaimana cara menafkahkan harta? Dengan terang-terangan atau dengan sembunyi-sembunyi? Dengan terang-terangan boleh, dengan sembunyi-sembunyi pun juga boleh, asalkan tujuannya adalah ikhlas. Dengan terang-terangan mungkin ingin memotivasi orang lain, yaitu mendorong orang lain supaya mengikuti langkah kita dalam menafkahkan harta. Apabila niat ikhlas, dipersilahkan, tidak mengapa. Sembunyi-sembunyi pun tidak mengapa. Kemudian secara sembunyi pula kita berikan kepada orang yang menerimanya, itu adalah juga lebih baik. Jadi apabila ayat sebelum ini tentang bagaimana cara menafkahkan harta, sekarang ini pula adalah orang yang menafkahkan harta, tengok ke dalam diri kita. Pastikan hati yang di dalam sana ikhlas di dalam memberi. Jatuh kepada siapa harta itu bukanlah urusan kita. Akankah orang yang menerima harta itu menggunakannya seperti yang kita kehendaki, seperti yang Allah kehendaki? Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah memastikan hati kita ketika memberi ikhlas, bersih dan suci. Baik, kita akan teruskan ke tafsir ayat. Tafsir ayat yaitu penjelasan yang lebih panjang dari ayat. Ayat ini dimulai dengan laisa 'alaika hudahum. Tidaklah atasmu memberi petunjuk kepada mereka. Tidaklah atasmu memberi petunjuk. Mu di sini adalah Rasulullah. Tidaklah atasmu wahai Muhammad memberi petunjuk kepada mereka. Petunjuk hanyalah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah adalah sebagai penyampai kebenaran. Rasulullah sampaikan kebenaran kepada orang-orang kafir ketika di Mekah, kepada orang-orang kafir Quraisy di Mekah. Kemudian apabila di Madinah adalah orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang berdiam di kota Madinah yang belum lagi memeluk Islam. Maka Rasulullah pun menyampaikan kebenaran kepada mereka. Tugas Rasulullah hanyalah menyampaikan kebenaran. Mereka akan mendapat petunjuk atau tidak, itu bukan tugas Rasulullah lagi. Yang akan memberi petunjuk kepada mereka adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, rupanya ada di antara kalangan Ansar memberikan sedekah kepada keluarga-keluarga mereka yang belum lagi memeluk Islam, masih lagi dalam agama Yahudi, masih lagi dalam agama Nasrani. Nah, mereka menjadi susah hati. Apakah sedekah yang diberikan kepada orang yang belum lagi memeluk Islam ini, yang tidak memeluk Islam ini, yaitu dari kalangan orang Yahudi dan Nasrani, apakah sedekah ini akan menjadi sia-sia sebab jatuh ke tangan orang yang belum lagi memeluk agama Islam? Nah, ayat ini menjelaskan tidak, karena yang memberikan petunjuk kepada mereka itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Maka itu bukan urusanmu wahai Muhammad, dan bukan urusanmu wahai orang-orang beriman. Karena apabila Allah menyebut mu di dalam Al-Quran kepada Nabi Muhammad, sekaligus juga kepada kita umatnya. Karena ayat Al-Quran bukan hanya ditujukan kepada Rasulullah, tetapi juga ditujukan kepada semua orang-orang beriman. Maka dalam ayat ini, tidaklah atasmu memberikan petunjuk wahai Muhammad kepada orang-orang yang belum memeluk Islam, dan juga seruan kepada kita, bukanlah di tangan kita petunjuk atas orang-orang yang belum memeluk Islam. Bukan kita yang membuat seseorang itu mendapat petunjuk, karena ketentuan petunjuk tersebut adalah hak mutlak Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berusaha saja. Jadi kalau Allah yang menentukan siapa yang mendapat petunjuk, siapa yang tidak, maka itu bukan urusan kita. Nah, kalau harta itu jatuh ke tangan orang yang belum lagi Allah pilih untuk mendapat petunjuk,
maka janganlah kita merasa risau pula dengan sedekah yang kita berikan itu, seakan-akan sedekah itu menjadi sia-sia. Tidak. Ini tafsiran pertama dari sebab turun ayat. Jadi jangan risau kalau orang yang menerima harta tersebut masih belum lagi memeluk Islam. Ada lagi sebab turun ayat yang kedua. Sebab turun ayat yang kedua, awalnya umat Islam memberikan sedekah kepada orang yang bukan Islam, dari kalangan orang Yahudi, dari kalangan orang Nasrani, yang mereka itu fakir, miskin. Kemudian semakin hari jumlah mereka itu semakin banyak. Kemudian umat Islam pula, ada pula di antara mereka itu yang juga fakir, yang juga miskin. Nah, kalau terus diberikan kepada fakir miskin yang bukan Islam, maka fakir miskin yang memeluk Islam tidak mendapatkan. Maka Rasulullah SAW pada awalnya membiarkan, tetapi berikutnya Rasulullah melarang, jangan lagi berikan kepada orang yang bukan Islam, karena orang Islam sendiri pun masih memerlukan. Rasulullah melarang, jangan berikan, sehinggalah orang-orang fakir dari kalangan umat Islam itu sudah dapat semuanya, barulah kita berikan kepada yang bukan Islam. Turun ayat ini, tidaklah atas kamu memberi petunjuk wahai Muhammad kepada mereka itu, tapi Allah lah yang memberi petunjuk kepada mereka. Maka jangan larang, teruskan memberikan sedekah kepada orang yang bukan Islam itu. Nah, ini makna ayat. Jadi kalau kita tengok ke sebab turun ayat, ada kaitan dengan petunjuk, ada kaitan dengan petunjuk. Petunjuk, Allah yang menentukan siapa yang diberikan petunjuk. Nah, apabila petunjuk itu kaitan dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang kaitan dengan kita adalah jangan kaitkan pula ketika kita bersedekah, kalau dia sudah dapat petunjuk kita beri, kalau dia belum dapat petunjuk kita tak beri. Tidak, itu bukan urusan kita. Petunjuk itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Urusan kita beri. Mereka dapat petunjuk beri, belum mereka dapat petunjuk pun beri. Tetapi ini kaitannya dengan harta yang sunat kita memberikannya, sedekah. Ini tidak masuk ke zakat, yaitu harta yang wajib kita mengeluarkannya. Ini kita ulang sekali lagi supaya jangan salah dalam memahami ayat ini. Sebab orang yang belum memeluk Islam tidak berhak untuk mendapatkan harta zakat. Sedekah boleh, tapi zakat tidak. Sebab zakat sudah ada 8 asnaf yang berhak untuk menerimanya. Ada yang bukan Islam disebutkan, tapi yang bukan Islam itu pun tertentu orangnya, yaitu wal mu'allafatu qulubuhum, orang yang akan dilembutkan hatinya untuk memeluk Islam. Sudah nampak dia dekat-dekat ke masjid, umpamanya mau mendengarkan pengajian, umpamanya coba-coba untuk mempelajari Islam, mudah-mudahan terbuka, lembut hatinya. Orang seperti itu berhak untuk mendapatkan zakat. Kita sebut sebagai mu'allaf. Nah, mu'allaf itu orang yang belum masuk Islam. Kalau sudah masuk Islam jangan sebut mu'allaf lagi. Kalau sudah masuk Islam itu umat Islam namanya. Ini sudah 5 tahun masuk Islam masih sebut mu'allaf juga. Sudah salah kita dalam menggunakan perkataan mu'allaf. Jadi sudah nampak sebab turun ayat ini. Tidak ada atas kamu wahai Muhammad satu kewajiban atau kemampuan untuk memberi petunjuk kepada mereka. Kamu hanya seorang yang menyampaikan kebenaran, pemberi peringatan, pembawa kabar gembira, pemberi peringatan, kabar penakut. Nah, kamu hanya menyampaikan kebenaran, sementara petunjuk adalah dari sisi Allah Subhanahu wa taala. Walakinnallaha yahdi man yasha. Akan tetapi Allah memberikan petunjuk kepada siapa yang dikehendaki. Kalau disebut kata petunjuk ada 2 maknanya. Kita pun juga pada hari ini minta petunjuk juga, tapi sebenarnya kita sudah dapat satu petunjuk dan mungkin belum tentu lagi dapat petunjuk yang satu lagi. Ada 2 jenis petunjuk. Petunjuk yang pertama disebut petunjuk bimbingan, membimbing kita dari tidak beriman kepada beriman.
dari tersesat di dalam kekufuran kepada terselamat di atas keimanan, di atas kebenaran. Bimbingan. Umpamanya dahulu menyekutukan Allah, kemudian mendapat hidayah. Nah, dengan hidayah tersebut sekarang mentauhidkan Allah. Nah, orang yang seperti itu orang yang mendapat hidayah bimbingan. Itu nama hidayah bimbingan. Kita ini semua sudah dapat hidayah bimbingan? Sudah. Kita semua sudah berada dalam kebenaran, sudah berada dalam keimanan, kita sudah mentauhidkan Allah, kita dalam agama Islam, kita sudah mendapat hidayah bimbingan. Tapi belum tentu lagi kita dapat hidayah yang berikutnya, yaitu hidayah taufik namanya. Taufik maknanya kesesuaian antara apa yang Allah kehendaki dengan yang kita kehendaki. Atau boleh juga hidayah pertolongan. Ini yang kita minta di dalam surah Al-Fatihah. Ihdina siratal mustaqim. Ihdina, berilah petunjuk kepada kami, berilah hidayah kepada kami, yaitu tetapnya kami di atas jalan yang lurus, as-siratal mustaqim. Nah, ya Allah, berikanlah hidayah kepada kami berupa hidayah pertolongan, yang dengan pertolongan-Mu ya Allah kami dapat senantiasa berada di atas jalan yang lurus ini. Allah bimbing kita. Akhirnya dengan bimbingan Allah, dengan hidayah Allah, dengan pertolongan Allah, akhirnya kita tahu yang benar itu benar, kemudian kita ikuti, yang salah itu salah, kemudian kita tinggalkan. Nah, orang yang dapat mengetahui yang benar itu benar, yang salah itu salah, kemudian dapat mengikuti yang benar dan meninggalkan yang salah, orang yang seperti ini telah mendapatkan hidayah yang kedua setelah hidayah bimbingan, yaitu hidayah pertolongan, ditolong oleh Allah. Ada orang yang tak ditolong oleh Allah, sudah di dalam Islam masih lagi tak tahu yang benar itu mana, yang salah itu mana, karena tidak ditolong oleh Allah. Maka dia tidak mendapat hidayah pertolongan. Akhirnya tak sesuai apa yang Allah kehendaki dengan apa yang dia buat. Kalau tak sesuai bermakna tidak dapat taufik. Maka selalu kita minta kepada Allah hidayah bimbingan satu, dan hidayah taufik satu lagi. Maka selalu orang kalau sudah selesai dia berkhutbah atau berceramah, selalu dia menyebut wabillail hidayah wat taufik. Ya Allah, dengan pertolongan hidayah-Mu dan taufik dari-Mu, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini, setiap kata yang saya sampaikan ini adalah benar ya Allah, seperti yang Engkau kehendaki. Apabila Allah tolong, maka setiap kata yang dia keluarkan benar, setiap kata yang dia keluarkan benar. Bermakna orang ini adalah orang yang telah mendapatkan hidayah. Kita pula yang mendengarkan dapat hidayah, Allah tolong sehingga setiap apa yang disampaikan kita fahami dengan baik, dengan benar. Kemudian mudah pula bagi kita untuk mengamalkannya, bermakna kita telah dapat hidayah. Namun kata hidayah dalam ayat ini adalah kaitannya dengan hidayah bimbingan, karena kaitannya dengan orang yang belum masuk Islam. Tidak ada atasmu wahai Muhammad kemampuan untuk memberikan hidayah kepada mereka, akan tetapi Allah lah yang memberi hidayah kepada siapa yang dikehendakinya. Nabi Muhammad sendiri pun tak mampu memberikan hidayah kepada pakcik beliau, kepada paman beliau Abu Talib. Nabi Nuh sendiri pun tak mampu memberikan hidayah kepada anak beliau. Nabi Lut sendiri tak mampu memberikan hidayah kepada istri beliau. Siti Asia pun juga tak mampu memberikan hidayah kepada suami beliau, Fir'aun. Nah, jadi hidayah ini sepenuhnya di tangan Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya mampu berdoa saja. Kita berdoa kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan orang yang belum mendapat hidayah itu Engkau berikanlah hidayah sehingga terbimbing ke jalan yang benar. Berikutnya lagi, setelah Allah menjelaskan tentang hidayah adalah di tangan Allah, kita pula yang menafkahkan harta, maka nafkahkan harta dengan hati yang bersih, dengan hati yang suci, meskipun si penerima itu adalah orang yang belum mendapat hidayah. Wa ma tunfiqu min khairin fali anfusikum. Dan apa saja yang kamu nafkahkan dari harta yang baik, maka ia adalah untuk dirimu sendiri. Maksudnya adalah kamu jangan risau bahwasanya harta yang kamu berikan itu sia-sia meskipun jatuh ke tangan orang yang belum mendapatkan hidayah.
orang yang belum memeluk Islam. Tidak, kamu jangan risau, kamu jangan ragu-ragu bahwasanya hartamu itu jadi sia-sia. Tidak, yakinlah bahwasanya hartamu itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk menguatkan ayat ini, kita bisa sampaikan satu hadis sahih riwayat Imam Muslim. Di dalam hadis sahih disebutkan tentang seorang lelaki. Apa kata lelaki ini? Qala rajulun la atasaddaqanna al-laila. Malam hari ini saya akan bersedekah. Maka dicarinya lah siapa yang berhak untuk menerima sedekah. Kita mesti berusaha mencari siapa yang berhak menerima sedekah. Jangan sampai salah dalam memberi sedekah. Jadi kita berusaha juga siapa yang memang layak untuk menerima sedekah. Siapa yang layak? Orang yang fakir, orang yang miskin, orang yang baik, orang yang harta itu nanti kalau jatuh ke tangannya dia gunakan dengan benar. Nah, kita cari. Nah, lelaki ini cari, kemudian nampak satu perempuan, kemudian dia berikanlah harta itu ke perempuan tersebut. Rupanya perempuan itu adalah penzina. Ini hadis sahih riwayat Imam Muslim. Jatuh ke tangan penzina. Maka pada keesokan harinya ramailah manusia mengatakan sia-sia lelaki itu dalam memberikan hartanya. Apa sebab? Sebab hartanya itu jatuh ke tangan penzina. Besoknya lagi dia cari lagi, siapa lagi nih orang yang sesuai. Semalam tak sesuai, sekarang mau cari lagi lah. Qala rajulun la atasaddaqanna al-laila. Malam hari ini pun juga saya akan mau bersedekah nih, tapi saya cari, dapat seseorang laki-laki, diberikannya. Rupanya lelaki tersebut adalah orang yang kaya. Jatuh hartanya ke tangan orang kaya. Sama dengan menuangkan air ke laut. Nah, mestinya harta jatuh ke tangan orang miskin, ala iyadin ghani, ke tangan orang yang kaya. Maka pada siang hari ramailah manusia mengatakan sia-sia harta yang dia nafkahkan, sebab dia memberikan hartanya kepada orang kaya. Dah kali kedua terasa gagal di dalam menafkahkan harta. Malam esoknya lagi cari lagi siapa ini yang paling sesuai ini. Cari dapat. Rupanya pula yang ketiga ini dia tak tahu, dia beri. Rupanya yang menerima ini adalah seorang pencuri. Ala yadi sarikin, jatuh ke tangan seorang pencuri. Maka pada siang harinya ramai pula manusia mengatakan sia-sia harta yang dia nafkahkan karena jatuh ke tangan pencuri. Akhirnya dia mengadu kepada Allah, ya Allah, hamba sudah berusaha untuk mencari si penerima hartaku ini, tetapi rupanya jatuh ke tangan penzina, ke tangan orang kaya, ke tangan si pencuri. Terimalah amalku ini ya Allah. Aku sudah berusaha, tetapi rupanya salah orang yang menerimanya. Kemudian Allah pun menghantar malaikat untuknya. Kemudian malaikat itu memberitahukan kepadanya bahwasanya hartanya itu telah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Sedekahnya itu telah diterima oleh Allah. Harta yang dia berikan telah diterima, meskipun si penerimanya adalah seorang penzina, seorang kaya, seorang pencuri. Kemudian di ujung hadis disebutkan lelaki ini mengatakan, mudah-mudahan saja apabila jatuh ke tangan si penzina, harta itu yang menghalangnya dari tidak berzina lagi. Mudah-mudahan apabila jatuh ke tangan orang yang kaya itu menjadi lembut hatinya. Akhirnya dia pula lagi yang bersedekah kepada orang lain. Dan boleh jadi apabila jatuh ke tangan si pencuri, harta itu yang menghalang si pencuri untuk tidak mencuri lagi karena sudah ada harta di tangannya. Maka terhalang, menghambatnya untuk tidak mencuri. Jadi boleh jadi kita menyangka harta itu jatuh ke tangan si penzina jadi buruk. Tidak, rupanya boleh jadi baik. Hanya saja mesti difahami, jangan sembarangan di dalam memberikan harta, pilih-pilih. Tapi kalau pada akhirnya jatuh juga ke tangan orang yang salah, rasanya tidak akan sia-sia harta yang kita berikan itu. Nah, ini makna dari hadis. Dan apa saja yang kamu nafkahkan dari harta yang baik, maka adalah untuk dirimu sendiri. Karena sebenarnya yang untuk kita itu adalah yang kita nafkahkan itu.
Kalau yang kita makan itu berakhir, sudah habis. Yang kita minum, yang kita pakai, habis sudah. Nah, yang akan kembali untuk diri kita dan akan kita terima balasannya kembali adalah yang kita nafkahkan. Maka sayangkan diri, nafkahkan harta. Orang yang tidak menafkahkan harta adalah orang yang bakhil, orang yang kikir, bukan kepada orang lain sebenarnya, tetapi adalah kepada dirinya sendiri. Karena semakin bakhil, semakin sedikit yang akan ia terima di hari pembalasan kelak. Wa ma tunfiquna illa ibtigha'a wajhillah, dan tidaklah kamu menafkahkan harta kecuali untuk mengharapkan wajah Allah. Dan tidaklah kamu menafkahkan harta. Sebenarnya ayat ini ayat pelarangan sebenarnya. Bentuknya bentuk pengkhabaran, dikhabarkan, dan tidaklah kamu menafkahkan harta kecuali untuk mengharapkan wajah Allah. Tapi sebenarnya ayat ini, janganlah kamu menafkahkan harta kecuali untuk mengharapkan wajah Allah, untuk mengharapkan keridhaan Allah. Di dalam ayat ini Allah menggunakan kata wajah Allah, mengharapkan wajah Allah. Tapi sebenarnya ini maksudnya mengharapkan keridhaan Allah. Karena dalam ayat yang lain disebutkan kata ibtigha'a mardatillah, mengharapkan keridhaan Allah. Dalam ayat ini ibtigha'a wajhillah, bermakna samalah makna wajhillah, wajah Allah, dengan mardatillah, keridhaan Allah. Hanya saja mengapa digunakan kata wajhillah, kata wajah Allah? Ini ayat mutasyabihat namanya, karena kaitannya dengan zat Allah Subhanahu wa taala. Apabila disebutkan dengan wajah Allah, tangan Allah, ini kaitannya adalah dengan zat Allah Subhanahu wa taala yang mesti difahami melalui kaedah laisa kamitslihi syai'. Allah tidak serupa dengan apapun. Nah, kita punya tangan, ya kita punya tangan seperti ini tangan kita. Allah punya tangan, ya punya tangan. Seperti apa tangan Allah? Wallahu a'lam. Jangan diserupakan dengan tangan kita. Kita punya wajah, kita punya wajah. Allah juga punya wajah, Allah juga punya wajah. Apakah wajah Allah seperti wajah kita? Wallahu a'lam. Apa sebab? Ilmu yang ada pada kita tak mampu untuk memahami zat Allah yang sempurna itu. Hanya saja kita menetapkan Allah punya wajah, punya wajah. Mengapa disebutkan kata wajah di sini? Di dalam kaedah bahasa Arab, kalau disebut kata wajah, itu adalah yang paling mulia. Bahagian tubuh yang paling mulia pada manusia adalah wajah. Nah, ketika dalam bahasa Arab disebutkan saya buat ini untuk si fulan, itu tidak sama maknanya saya buat ini untuk wajah si fulan. Fa'altu hadza li fulan, itu tak sama maknanya dengan fa'altu hadza li wajhi fulan. Ini dalam bahasa Arab. Mungkin dalam bahasa kita tidak populer perkataan ini. Umpamanya dalam bahasa Arab, ini saya bekerja ini adalah untuk ibu saya, umpamanya. Berbeda dengan saya buat kerja ini adalah untuk wajah ibu saya. Nah, kalau digunakan kata wajah, itu membawa makna terkhusus untuk ibuku, tidak untuk yang lainnya. Nah, itu maksud kata wajah. Jadi kalau disebut kata ibtigha'a wajhillah, terkhusus hanya untuk Allah saja, bukan untuk kepentinganku, bukan untuk pujian, bukan untuk ingin dilihat oleh orang, tidak. Kalau disebut ibtigha'a wajhillah, hanya sebagai menjalankan perintah Allah. Mengapa menafkahkan harta? Karena Allah memerintahkanku menafkahkan harta. Allah telah beri kepadaku rezeki, kemudian Allah perintahkan berikanlah sebahagian rezekimu, maka sekarang saya berikan sebahagian rezeki saya ini semata-mata sebagai menjalankan perintah Allah. Itu maknanya ibtigha'a wajhillah, mengharapkan wajah Allah. Jadi makna wajah di sini adalah untuk mentauhidkan Allah, yaitu ibadah menafkahkan harta itu semata-mata dipersembahkan hanya kepada Allah. Hanya kepada Allah dikandungi oleh perkataan wajhillah. Makna
semata-mata karena Allah dikandungi oleh perkataan wajhillah. Kata wajhillah itu mengandungi makna semata-mata karena Allah. Karena ada orang yang menafkahkan harta juga ingin mendapatkan pujian dari manusia. Itu namanya tidak wajhillah. Berikutnya lagi, wa ma tunfikuna illa ibtigha'a wajhillah, dan tidaklah kamu menafkahkan harta kecuali untuk mengharapkan wajah Allah. Maknanya jangan kamu sekali-kali menafkahkan harta kecuali untuk mengharapkan keredaan Allah Subhanahu wa taala. Semata-mata ibadah menafkahkan harta itu dipersembahkan untuk Allah semata saja, tidak kepada yang lainnya. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum. Wa ma tunfiqu min khairi yuwaffa ilaikum. Dan apa saja yang kamu nafkahkan dari harta yang baik, ini diulang sekali lagi. Tadi sudah disebut wa ma tunfiqu min khairin, sudah disebut fali anfusikum. Kemudian diulang lagi wa ma tunfiqu min khairin yuwaffa ilaikum. Kalau tadi menjelaskan dan apa saja yang kamu nafkahkan adalah untuk dirimu. Satu, untuk dirimu. Jangan kamu merasa ia sia-sia atau hilang darimu begitu saja. Tidak. Kamu berikan adalah untuk dirimu sebenarnya. Kemudian ayat ini pula yuwaffa ilaikum, ketika harta itu kamu berikan untuk dirimu, maka untuk dirimu itu bukan diberi satu kemudian kamu akan dapat balasan kurang. Tidak, kamu beri satu, kamu akan dapat balasan sempurna. Berapa sempurnanya balasan yang diterima? Kalau kita bawa kepada perumpamaan sebelum ini, seperti yang kita terangkan tadi, satu kita beri, balasan 700, betul-betul 700. Bukan 699, tidak. 700. Nah, kata sempurna kita dapatkan ini yuwaffa ilaikum. Kita dapat fahami melalui kata yuwaffa. Yuwaffa ilaikum, Allah akan menyempurnakannya untukmu. Kita kadang-kadang kalau beri kepada orang lain, belum tentu orang lain itu akan mengembalikan kepada kita dengan sempurna. Tetapi kalau kita dengan penuh keikhlasan dan mengharapkan keridhaan Allah, maka Allah memberikan jaminan sempurna akan diberikan kepada kita. Jadi tak sepatutnya menjadi ragu-ragu di dalam menafkahkan harta, sebab dia akan kembali kepada kita. Yuwaffa ilaikum. Kemudian ditambah lagi. Tak cukup sampai di situ, sebenarnya sudah cukup dari sisi makna. Sudah sempurna kamu akan mendapatkan dari balasan harta yang kamu nafkahkan, sudah sempurna. Tetapi Allah tambah lagi wa antum la tuzlamun, dan kamu tidak akan dianiaya sedikit pun. Sebenarnya ayat ini menguatkan lagi yang sebelumnya. Kalau sudah sempurna pasti tak akan dianiaya. Tapi diterangkan pula sempurna diberikan kepadamu dan kamu pula tidak akan dianiaya. Jadi ayat yang seperti ini apabila disampaikan kepada kita, sepatutnya tidak lagi membuat kita menjadi ragu-ragu di dalam menafkahkan harta, meskipun harta tersebut jatuh ke tangan orang yang mungkin tidak layak untuk menerimanya. Kadang-kadang kita di persimpangan jalan, kita berikan harta kita kepada orang yang kononnya ini layak ini, karena dia bawa anaknya, umpamanya kecil lagi anaknya di pangkunya, anaknya pula menangis-nangis. Rupanya dipukulnya anaknya itu. Sebelum kita sampai dipukulnya anaknya itu dulu, kemudian menangis supaya kita jadi belas kasihan kepadanya. Rupanya ada orang yang menggunakan si ibu dengan anaknya ini untuk mengaut kekayaan. Oh, kita pun menjadi kecewa. Salah alamat saya menafkahkan harta ini. Sia-sialah harta yang saya berikan. Tidak sia-sia. Tidak sia-sia. Ada lagi umpamanya, dia bawa foto masjid, umpamanya ada masjid di Jawa sana, umpamanya dia bawa foto ke sini, dia datang dari rumah ke rumah, ketuk pintu kita, tolonglah bantu ini pembangunan masjid. Rupanya didapati tidak ada masjid itu di sana, dia hanya buat-buat saja, umpamanya lah, contoh saja lah. Nah,
Kemudian setelah dibongkar rupanya ada jaringannya pula. Setelah dibongkar, rupanya orang ini adalah orang yang mengaut keuntungan untuk dirinya sendiri atau untuk orang tertentu. Maka jangan katakan, sia-sialah harta yang saya berikan selama ini. Tidak sia-sia. Insya Allah, kalau kita memberikannya dengan ikhlas, meskipun pada akhirnya diketahui salah alamat kepada orang yang tidak layak menerimanya, insya Allah harta kita itu tetap juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sedekah, dan kita akan mendapatkan balasannya tanpa dikurangkan sedikit pun. Jadi jangan merasa kurang, enggak. Yuwaffa ilaikum wa antum la tuzlamun. Jadi ayat ini ayat yang menyuruh kita untuk jangan ragu-ragu di dalam menafkahkan harta. Yang mesti dipastikan hati di dalam. Ikhlas. Kalau sudah ikhlas, tawakkalna 'ala Allah. Kita serahkan sajalah urusan harta yang diterima oleh orang itu kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan setiap harta yang kita berikan jatuh ke tangan orang yang tepat, orang yang benar, sehingga mereka dapat memanfaatkannya dengan baik. Kemudian kita mendapatkan kebaikannya, bukan hanya pahala, tetapi kita sudah dapat menyelamatkan orang yang sengsara, orang yang betul-betul memerlukan. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini ada manfaatnya insyaallah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaihi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.